Gimana kita? Di mana? Ada kepo ya. Jadi malam ini kita ya misteri on the road sama ekspedisi lorong waktu. Nih. Tapi sebelumnya ada apa? Saya opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, sehat semua teman-teman misteri on the road. Terima kasih sudah menonton channel kita, dan terima kasih juga yang sudah nge-like, terus subscribe juga, ngasih lonceng dan komennya lah. Terima kasih udah support kita di channel YouTube Misteri on the Road. Dan yang pastinya malam ini saya sama Babang Ipau kita lagi mau menunggu sesuatu. Apakah itu Momen yang sangat langka ya. langka? Ini nggak ada, yang pasti nggak ada. Betul. Eh, Kita ada di Tanah Lapang. ya, tanda gusuran. Gusuran. Tepatnya di Rawakalong. Nah, jadi ini sebenarnya kita tuh berasa kayak di puncak. Oh, jadi kita ngeliat nih hamparan-hamparan lampu rumah kalau karena kita juga berada di atas di Betul. dan mungkin ada sayup-sayup terdengar suara Merotal ya. Merotal Al-Quran. ada orang ngaji ya kan. Nah kita Itu di sini. babe. Nah itu si Babe, si ekspedisi lorong waktu. Pengen Jangan tahu. lupa tuh subscribe juga tuh ya. Kalian tahu kan babe Pengen tahu. sebenarnya mau ngapain nih kita nih Nah. nyamperin babe. Pasti teman-teman kepo. Kepo. Banget. Apa sih gitu? Iya. Apa ya gitu? Tungguin aja. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Misteri on the Road karena sebentar lagi acaranya dimulai. Dulu saya keluar PM dulu sebentar. Mau kemana? Kok saya ditinggalin sih? Kamu kemana sih? Oh. Saya dipanggil sama Mr. X. Oh dipanggil. Iya. Jadi sebenarnya bocoran sedikit. Hari. Ini acara ini kenapa dibilang kita acara langka? Ini sebenarnya babe ini luar biasa ya. Iya. Luar biasa banget. Sangat luar biasa. Dan buat malam kita. ini ada rencana berkumpul kurang lebih 1100 makhluk goib jin yang ingin bisa hadatin bersahadat memeluk agama Islam. tuh. Ya. Dan untuk para pemirsa yang memang punya kelebihan ya Bang Ari ya, Ayo nonton. mata batinnya terbuka, Buka aja. bisa melihat makhluk alam goib, silahkan lah. Mungkin juga nanti di komen, karena kita real Real banget. dan No ini setting, no no settingan. gimmick, dan bla 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 bla. Nah, jadi memang ya kita tekanan lagi untuk anak indigo. Dan yang mempunyai mata batin bisa melihat pasti, karena walaupun melalui frame itu pasti bisa melihat ya. Pasti. Di situ benar nggak sih ada makhluk goibnya gitu. Jadi kita tidak ada settingan, dan luar biasa kita akan bertemu dengan babe yang Sebentar nyamperin lagi. babe sebentar lagi. Untuk apa? Ya untuk Kita melihat, membuktikan. membuktikan, Bener nggak, menyaksikan gitu. bener nih makhluk-makhluk goib ingin bersyahadat untuk Betul. Islam. Dan katanya tadi ya bocoran, katanya udah datang. Banyak tadi kita dengar udah datang, nada ya. tuh ya, indigo kita nada udah Udah pada rame. datang katanya. itu ada berbondong-bondong, berkelompok-kelompok bahkan sini hampir kumpul semua. Masa kita sebagai makhluk yang dimuliakan, kita nggak mau sih melangkah ke masjid tuh. Mereka aja mau berbondong-bondong, mau Makhluk sahadat Islam ya, makhluk Makhluk goib loh, goib. jin loh yang identik kita manusia itu berkata apa yang selalu beranggapan bahwa jin itu jelek, dan bertingkah yang laku buruk, pengganggu, apalah. Ternyata mereka benar-benar ingin yang pengen tahu lebih dalam tentang Islam, dan benar-benar yang pengen Islam itu buat mereka, aduh saya takut salah ngomong, Nah. tapi yang pastinya
jangan berbondong-bondong datang ke mall. Ayo berbondong-bondong datang ke masjid. Tuh, ya nggak Om? Ya. Jadi kan nanti kita kita tunggu. sama ya. Kita lihat nanti apa gimana dan bagaimana. Terima kasih juga yang sudah share. Nah, kalau mau di-share juga ini silahkan. Mangga. Ya. Yuk kita cus yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan-kawan sudah tiba dari Misteri on the Road. Alhamdulillah, barakallah. Nah, kita kumpul di sini. Barangkali kita tutup. Bisa ada yang pantau kamera, kita lihat ini enggak? Mbak siapa? Belis. Bisa ya, sekalian lihat ya. Kita masuk lagi frame. Nah, untuk karena saya sendiri yang mengadakan acara ini. Nah, ini kan teman-teman Misteri on the Road ini punya ini ya, nada ini sebagai indigo. Jadi mungkin saya nanti akan ke belakang karena saya nggak mau bahwa itu jadi seperti kayak ulah saya aja gitu, kayak rekayasa saya, tetapi karena acaranya acara ekspedisi lorong waktu kan, karena memang ini ekspedisi lorong waktu, tapi yang tampil nanti di sini adalah Misteri on the Road. Dari Misteri on the Road ini akan diinformasikan oleh Nada, jadi Nada yang melihat apa saja, nanti saya akan pegang kamera soalnya gitu, dan mic ini saya akan berikan ke Nada. Silahkan Nada berikan informasi kepada teman-teman yang nonton acara ekspedisi lorong waktu. Nah, mantap kan? Udah kayak reporter. Tapi nanti emang saya mau tanya-tanya. Silakan sudah mulai dari kawan-kawan dari Misteri on the Road. Silakan bertanya karena ini di belakang ini kan sudah banyak goib. Nanti Nada yang informasikan. Oh gitu. Gitu. Karena nanti setelah itu baru nanti saya akan memandu mereka untuk bersahadat, mengucapkan 2 kalimat sahadat. Ya, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman ekspedisi lorong waktu. Kita di sini Misteri on the Road. Curing ya bahasanya ya. Curing. Si Anda Yuj. Misteri on the Road dan teman-teman Misteri on the Road di sini di malam ini juga ya. Kenapa tadi kita bilang ada apa sih di sini? Ya karena seperti Bang Ipau bilang tadi juga ada ya kurang lebihnya 1100 bangsa jin ya. Betul. Yang mau bersahadat ya, bersahadat, mengucapkan 2 kalimat sahadat. Dan malam ini saya juga nggak akan sendiri. Di sini ada Bang Ipau dari Misteri on the Road dan ada Nada juga yang indigonya Misteri on the Road. Dan ada Babang Arso juga yang biasa di belakang layar. Ya seperti biasa saya sendiri. Arai. Ya udah, kita langsungin aja atau nunggu apa lagi? Kita tanya-tanya Kita tanya-tanya dulu. ada apa dak di sekitar sini dak? Ada ribuan jin Ribuan jin. Jenisnya? bisa Bener wo. Kita ada jongkok kan Bang. Oke. Terus? jadi tuh ada step-stepnya bang. Aha. Untuk belakang pocong tuh di satu tapi Nada nggak tahu itu bener sampah atau bukan, soalnya beberapa tuh punya kayak mustika gitu di kepalanya. Pakai mahkota dan ratu lah itu ya, mungkin itu dari kelas raja-raja mereka lah. Nada sih baru warnanya biru kuning Wow. sama hijau Hijau warna. hijau tuh. Oh iya. Kayak apa? Jamrut mungkin atau jamrut ya. Pancawarna. Iya tuh Pancawarna dia. terus ada bangsa binatang juga. Seriusan? Bener. Bentukannya? Wah, ada macan, Oh, ada singa, singa. ada itu Meong.
bentuknya kayak gorila gitu-gitu. Gorila gede ya. Si Pante bukan? Bukan, nggak tahu dah. Ya, kalau gorila gede besar itu kita menghayalkannya King Kong. Ya, Oh, itu. ya. King Kong. Bangunannya itu. Jadi di belakang sini Terus ya keliling udah kita sekeliling nih. Jadi kita udah sampai ke sana-sana ya. Nah, Kayak pemilihan ini dong. Presiden. Iya, kayak capres. Kayak Ah, kampanye gitu. Iya. Boleh dibilang sih bukan ya kayak ini Bandung Lautan Api, tapi di sini Bandung Lautan Jin. Iya. Tapi saya tekan-tekan lagi juga untuk pemirsa ya. Mudah-mudahan pemirsa yang memang memiliki indigo, memiliki indera keenam, bisa Sixth melihat sense. mata batinnya terbuka lah ya, bisa melihat alam goib. Mungkin kan bisa melihat juga Bang Ali Betul, apa yang betul. barusan diceritakan oleh Nada nih tentang sosok makhluk goib nih Yang ada di sini. yang ada di sini dengan step by step, artinya ada kelompok-kelompoknya gitu Iya. Bang Ari. Berarti ada yang kayak ini orang kaya, ini orang menengah. Enggak Enggak. begitu. Enggak. Jadi kalau Bentukannya bentukannya bukan kalau itu kan kasta. Oh. Kasta. Jadi dibentuknya Jadi mungkin di sini juga ada raja jin tapi dia berbau berbau. juga. Betul. Karena kalau dalam Islam itu tidak mengenal kasta. Betul. Itu. Memang ada tatanan seperti kayak pemerintahan itu pasti ada Bang Ari. Tapi saya heran di bangsa jin mereka tidak mengenal kasta. Tapi kenapa di manusia selalu ada yang namanya kasta? Oh enggak juga Bang Ari. Sebenarnya di makhluk di alam jin itu yang kita dapat pelajaran dari Babe tetap bahkan kastanya itu lebih kuat Oh, gitu. daripada kita manusia itu. Tadi ada macan, ada singa, ada Kayak kebun binatang kayak jadi kebun binatang ya. Juga kayak ini ya apa liput-liputnya. Oh, ini kurcaci. 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 Ada juga Ada di mana? di bagian sana. Oh berarti di kelompok belah belakang belakang. sana. Udah kecil di belakang. Tapi Ini kan Babe juga belum ya. Babe juga belum mulai acaranya, mungkin masih baru-baru datang berkelompok dulu, mungkin belum disatukan sama Babe untuk mengucapkan berikrar 2 kalimat syahadat. Dan ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sangat luar biasa ya. Perlu dicontoh Bang Ari. patut dicontoh, bukan mengagungkan Babe, bukan mengagungkan Babe, tapi perlu dicontoh, artinya kepada siapapun, masuk si Nada juga, Mr. X atau yang memang bisa melihat dan menembus alam goib, untuk berdakwah juga, mengajak mereka untuk mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang Ari. Karena memang kan mereka juga punya ketentuan seperti kita, manusia. Tadi juga saya dengar waktu di Babe live stream itu sudah jelas ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu. Berarti ada definisi antara sekatan antara jin dan setan, Bang Ari. Ada apa kayak badan itu nggak sempurna gitu. hancur gue Nggak sebutkan gitu ya. hancur. Mungkin ada setengah manusia, setengah hewan. Ya mungkin ya yang pernah kita dengar, mungkin juga nanti kita minta penjelasan Babe ya. Mungkin itu kayak sejenis siluman Bang Adi. ya, bawah ular. Nah betul, atau ya kayak gitu, atasnya binatang, bawahnya manusia ya, Nada ya. Kepala doang. Tapi ada bentukan kuda badannya, tapi kepalanya apa dari ini manusia. Enggak, kalau ini kuda, bentuknya kuda, pedelman, tapi apa yang mereka itu yang aneh. Oh berarti kuda seperti kencana lah ya, kata kencana gitu. Tapi penumpangnya yang aneh. Numpangnya apa Kenapa tuh? anehnya? Kepalanya ikan, badannya orang. Kepalanya ikan, badannya orang, yang luar biasa nih. Kepalanya ikan, badannya orang. Sulit untuk menjelaskan. Memang Bang Ari sebenarnya, karena apa?
itu kan ketidaksempurnaan ciptaan Allah makhluk yang lain ya. Karena yang disempurnakan itu kan manusia Bang, ya kan? Wa ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sesungguhnya telah aku ciptakan nih manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan disempurnakan. Kayak kita nih Bang Ari, kita sempurna. Jadi ada makhluk lain yang tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi luar biasanya dengan ketidaksempurnaan mereka masih mau mengakui Tuhannya, penciptanya Bang Ari, ya kan? Alangkah ruginya kita sebagai manusia yang memang dikasih akal, dikasih kesempurnaan, dikasih pikiran dan kelebihan luar biasa oleh Allah, kalau tidak mau beriman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Mungkin ada yang ada kawan itu Di sini. mungkin Nada bisa menanya salah satu, mengekspresikan kenapa sih biasanya kan kesedihannya itu bisa dari karena rasa gembira gitu, menyambut ya kalau saya bilang apa ya, hari raya lah kalau kita itu ingin menyambut hari raya ya. Detik-detik ini, detik-detik kayak baru ya lu kemana aja Selama ini gitu ya. kemana aja Ya. ngapain aja bahasanya sih kayak manusia juga. Gila ya, gue dulu begajulan, gue begini, gue begitu, gue bertobat. Akhirnya dia sudah menemukan titik di mana titik temunya itu udahlah, lu mau ngapain lagi sih gitu loh. Disitulah salah satunya hidayah Allah. Saya mau tanya, Bang Ito kenapa sedih ya? Ya mungkin terbawa seperti Nada juga kali ya, karena merasakan. Coba deh Bang Ari, coba menghentikan cipta, kalau kita menghentikan cipta sambil membuka rasa, itu akan terasa Bang Ari. Aura makhluk yang ada. Gimana Be? Gimana? Ini ada perwakilan dari bangsa Jin. Dia mau testimoni. Oh gitu. Oke. Ada bisa untuk ini. Jadi ini kita adakan mediasi dari salah satu aja goib yang ada di sini, nanti masuk ke Nada. Dia menceritakan kenapa dia ingin memeluk agama Islam. Itu artinya berhijrah, dan mudah-mudahan ini akan banyak lagi makhluk-makhluk goib yang bisa berhijrah. Amin. Karena seperti yang diceritakan Ustadz Fauzi tadi ya, bahwa sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Artinya jin punya kesempatan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa namanya? Masih nggak apa-apa pakai nama nama goibnya dulu. Nanti setelah itu baru dengan nama panggilan atau berkeinginan namanya siapa nanti setelah Islam, silahkan nanti masuk ke Nada. Oke Nada, ini satu. Mau yang cewek apa yang cowok? Yang cowok aja ya. Oke, yang cowok. Oke, siap. Ini satu nih agak gede, tapi tolong ringankan bebannya. Kecilin dulu karena ente tingginya usah 4 meter. Jadi tolong tinggalin dulu. ada ring Yang dilihat di mana? Yang ada mahkotanya, ya betul, memang ada batu mahkotanya. Dan ini juga memang pemilik batu mustika tersebut. Gitu, jadi belum diserahkan kepada manusia. Gitu. Ya, tolong dikecilin dulu. Alhamdulillah, ini udah kecil nih, udah sepantar sama kita. Dan udah ada di belakang Nada. Dan silahkan langsung masuk, nggak usah saya ini ya, langsung aja masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya manggilnya siapa? Eta. Sebutkan aja namanya nggak apa-apa, seperti kan ada di sini teman kita salah satunya itu beliau salah satu pangeran juga, Pangeran. Jagar Domas nama beliau. Kuncoro. Kuncoro. Kuncoro namanya. Dari mana? Oh, gabung juga Jawa jadi Tengah. Kuncoro dari Jawa Tengah. Jogja. Jogjanya? Oh, Bantul. Jogjanya Bantul. Oh, saya dari Agak Sleman, gede suara Joro. Dari Sleman. Kok bisa sampai sini? Ada apa? Dapat undangan dari Ibu Ratu. Berarti Bantul itu deket banget. Mm-mm. Aku Ditawarin Tawarin apa? Islam. Terus? Terus? Kalian gelem? aku bilang aku banyak. Wes. Oh, Akeh, wes akeh. Emang bisa aku ada pikirnya Iso. ini kemauan Kunjoro. Kalau Nggak dipaksain kan? orang pasangan, ya. tapi aku gedung mana Mengendi? Ingin Bantul. Mana enggak? Oh, keraton. Kata si Nada yang punya badan ini, yang Kuncoro punya badannya ini tadi, benerkah Kuncoro punya Mustika. mustika? kita Oh, itu mustika apa? batu cukup Oh, apa? dari raja Oh, raja. Raja. Raja apa, Bu? aku bikin gedung tua itu Oh, ning kono. mana baru mana Kunjoro wis lama ning kono. wah sama teman satu zaman nggak ada aku seneng mana Jadi kita balik ke tema aja. Sebelum dapat undangan dari Ibu Ratu tentang agama Islam, sebenarnya udah pernah dengar atau sedikit mempelajari Islam? aku lihat dari orang tapi aku suka ketemu Oh, suka kedengeran. ajan selawat wong bodoh ngaji. ngaji wong ceramah denger aku Penak ra? Neng ati. Penak. Penak. Adem ya. aduh benar Anyam ya. awal-awal Panas, berat ya. wah Kunjoro gelem jadi perwakilan kita tunjuk kalimat sadar. Gelem ora? aku memang urusan Tapi apa? Tertariknya itu karena apa? Ajarannya ini. Karena kan yang saya tahu di alam goib itu agama juga banyak. Bahkan agama yang seperti animisme atau apapun masih ada ya. Iya, nyembah benda, pohon, nah, itu kan ada ketertarikan dari Kunchoro ini sendiri tentang agama Islam ini. aku Mulai neng Jogja meneh. Ajarannya Oh, nama Udah masjid. Masjid Agung ya. agama yang masih ada ya. Oh, Sebelum dibimbing oleh manggilnya siapa? Kanjeng Guru. Kanjeng Guru. Kanjeng ya apa? Ke Kanjeng itu. Harapannya
bisa dibantu. Dua kalimat syahadat ya. Aku masih Alhamdulillah. sholat. Kalau di alamku bisa sedekah. Bisa. Bisa. Karena nanti kalau ke syariat Islam itu tidak tertutup kepada manusia, tapi kepada bangsa jin, cuma itu akan berlaku juga. Karena sama syariatnya. Kan menjalankan puasa sama, bayar zakat mungkin sama, kan itu syariat Islam. Untukku ya. Oke. Aku bingung. Bagi-bagi aja. Apa itu? Bagi. Kan saya nggak terlalu paham, mungkin kalau Babe Kangjeng tahu, tapi kan ini yang mengalami sendiri kan di situ kan banyak juga rakyatnya kan ya, mesti ada waktu. Tiket aku sih aku kerja iki wah Yang pendawe dengan di ono nang gedung dua itu. Wah, hasil kerja jerih payah. payah. Yang pendawe dengan kono. Iya, ada paku sedekah nih. Apa iso? Bisa Iso kerja. iso. Iso. Nah, ada perasaan gimana sih sebelum bersahadat? Ada kan tadi dari Nada merasakan yang hadir di sini seolah-olah dalam keadaan sedih. Dan sedih itu kan bermacam-macam. Ada sedih memang karena hal yang lain, dan ada sedih karena gembira. Oh, Mbak. Ada rasa haru saat bertemu satu sosok yang memang diidolakan, satu sosok yang menjadi panutan, yang bisa menuntun. Karena selama ini tidak dapat ya. Pagi siang aku kerja. Kadang disuruh gangguin. Dalam arti kerjaan itu berarti Kuncoro ini diperintah menyakiti orang atau hal yang lain untuk menghasut ya. Iya, aku jaga gedung itu. jadi banyak yang meminta di situ. Iya. Kalau Oh, kesugihan ya. kayak banyak dosaku. Oke, tapi Aku iso. bisa, nggak Insya usah khawatir, nggak usah bingung. Setelah kita bersahadat dan meyakinkan bahwa kita ini sudah memeluk agama Islam dan bertuhankan Allah, kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Semua dosa-dosa sebesar apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kiri. Ya, Bunuh orang. ya. Jadi nggak usah takut, sebesar apapun dosa kita, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, yaitu syirik. Menduakan Allah, ada Tuhan yang lain. Nah, itu. Soalnya aku gak berani apa-apa. Alhamdulillah. Mana Tapi mengenal Allah sebelumnya. hanya tahu. Suka dengar ajan itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Ada juga yang ajak katanya sholat. Apa itu sholat? Ya. Orang ngerti aku. Yang kono kan akeh kejawen Kuncoro ya. Ya kejawen itu aku ngikut itu. Kental. Saat Oh. sini. Kono kembang. Ya. Lupa dulu. Pak. Wes. Bisa ngikut toh. Wes, Bisa. Nanti dibimbing oleh kamu. Yang penting dalam hati Kuncoro niatnya. Ya. Kuncoro dari Jogja, Bantul, itu dapat undangan dari Nyai Ratu untuk menemui Kanjeng Guru. Itu
itu datang berapa orang apa sendiri perwakilan dari Jogja? Aku sendiri. Oh sendiri. Orang kena sopo-sopo. Orang kan masuk sopo. Orangnya saya Jadi ya. ya alhamdulillah, karena kalau bersahadat itu tidak bisa diwakilkan. Iya, harus dia bersahadat dengan mengucapkan dirinya sendiri. Jadi nggak bisa satu kelompok, dia harus satu kelompok nggak. Jadi syahadat itu harus kita yang bersaksi. Syahadat itu kan artinya persaksian. Yang bersaksi. Aku sadar, aku bonen bantu kono. Alhamdulillah. Aku bilang, Alhamdulillah. Jadi begini, setelah kita bersahadat ya, seperti nanti Kuncoro bersahadat, sebarkan, ajak di sana bangsa-bangsa dari jin, siluman yang Kuncoro kenal, atau di sana ada gak mandang rupo toh. Orang mandang rupo. enggak mandang rupa, karena mungkin di sana ada kasta. Ya, Islam itu tidak mengenal kasta. Allah mensamaratakan, yang ada dekat Allah itu adalah takwa. Ya. Aku bangga karo iki. Oh, mustika. Mustika. Karena itu suatu kebesaran. Banggara. Banggara. Ora, Ora. Arep dikei sapa kuwi mustikane? mbok dipasang sakit tenan kita. Oh, tak sehat. Mukanya sakit, dase ya. Karena nggak usah takut. Di Islam itu tidak mengenal. Yang dimuliakan di sisi Allah itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan orang yang bertakwa. Arti takwa itu adalah takut. Takut, jadi artinya setelah kita takut ya, dengan kebesarannya Allah, kita menjalankan syariatnya. Mulailah nanti mempelajari sholat. Ya. Kalau di Islam itu tidak ada namanya benda pusaka. Ya. Wih, Oke, udah gerak. Oh, udah gerak. Oke, Nah, udah gerak. nah, siapa tadi Kuncoro? Kuncoro. Kuncoro, terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan setelah itu nanti kita akan baca syahadat bareng-bareng. Ini ada dari pantai selatan juga. Dari utusan dari Nyai. Nyai Bu Ratu ya. Bu Ratu Roro Kidul, dan ini adalah dayang terdekat beliau. Oh, Jadi untuk ikut. Nah. Jadi ini juga kenapa beliau juga tertarik untuk bergabung, dan beliau juga sukarela, artinya bukan karena paksaan dari Ratu Pantai Selatan, tetapi karena memang beliau yang menyatakan diri untuk mau ketemu saya di sini dan untuk berikrar dengan membaca 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Bentar ya, bentar ya. Ya nanti perkenalkan aja di sini. Oke, ada satu lagi. Setelah itu baru kita nanti sama-sama membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi setelah dari Jogja, sekarang dayang-dayangnya Nyai Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Putri. Ini dari kerajaan ya. Jadi ini dari kerajaan Ratu Pantai Selatan. Tadi seperti yang dibilang Kanjeng Pangeran, Kanjeng Guru, putri dari dayang-dayangnya Pantai Selatan Di dalam ya. Ora, Mohon. Sarang Ratu. Dipiwarangkan dia. iya, tidak Nah, jadi disuruh ini, tapi tidak dengan paksaan ya. Kahoyongnya lira. Oh, kahoyongnya kemauan sendiri. bahasa itu saya lupakan ke Bapak BI ini. Gimana? Sehat? Kanjeng Ratu sehat? pindim halah Sakudengnya. sedang nyakit.
pinjam heula nada anak sakedeung. Dan aku tuh harus ikut Ikut siapa? Lebet ka dieu nya. untuk ka kebenaran anak Islam. syahadat tahaki. Nah, syahadat alhamdulillah. Tapi ya itu tapi dia Entah. diperkenalkan di agama Islam dia. Orang dari ajar surga syahadat rukun Islam Alhamdulillah. sholat Sholat. puasa ngaji. Tapi pernah dengar atau pernah lihat? Untuk abdi untuk Pernah lihat? Nggak pernah lihat ya. abdi banyak ada. Oh, dia ada. Ya, pengajian ya pasti ya. Ada panggilan sholat. Kalau orang-orang sama Tapi gimana nih? Kate putih pada lebih karena Islam ya, ayah rasa gembira, atau bunga. Abdi gembira. Jadi rasanya gembira ingin masuk Islam. Abdi teh nuhun ada ke Ibu Ratu diundang Alhamdulillah. ke dia Ibu Ratu salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam kami juga semoga kanjeng Ratu. Enggak sakit, selalu sholat. masuk Enggak, biarin ini aja. nanti kita sama kanjeng guru biar itu. Udah nyak panjang. Iya iya. Udah. Enggak Bisa buat sendiri, Putri. Bisa buat sendiri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu pemirsa ya, ini perwakilan dari Ratu Pantai Selatan Bang Ari. Alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah ya. Artinya begini, perkenalan Babe ya dengan di alam Cantik bumi. banget. Bukan paling apa? Ada acara meminta sesuatu, tetapi hal pertemanan dan luar biasa nih Babe berdakwah di alam goib. Sehingga alhamdulillah nih ribuan berkumpul di sini untuk bersahadat dibantu oleh Babe. Misalnya ya untuk pemirsa atau yang mempunyai kelebihan bisa berdialog dengan makhluk goib, alangkah baiknya juga bisa berdakwah ya, kalau beragama Islam seperti contoh Babe. Oke, kita mulai ininya, mungkin saya pinjam. Apa? Ketik para jin 1100 ya Bre. Kayaknya lebih kalau Lebih kata-kata. Nah, tuh. Pokoknya lebih dari 1100. Nambah lagi. Oh, tuh nambah lagi. Jadi Ya. mereka di sini untuk Udah nggak tahu mengucapkan jumlahnya. waduh, udah nggak kehitung. Ini mulai berasa panas sih. Tadi Udah ada apa? Naga. Wow, Oh, ada naga. ular naga juga Ada datang. juga. Oke. Jadi alhamdulillah ini jin Nusantara. Alhamdulillah. Seluruh pelosok ya ngumpul. Bahkan sini. ada yang datang dari Kalimantan. Oh ya. Nah, gini Bang Ari. Kita kan kalau di alam manusia itu udah biasa ya. Lihat penceramah, pendai-pendai. Nah, gimana nih Babe nih berdakwah di alam goib deh? Ya sebenarnya begini ya, karena Allah kasih rahmat dan hidayah untuk kita bisa beramal sebenarnya. Dan beramal itu di mana saja. Artinya Allah juga sudah tentukan sebenarnya. Jadi artinya setiap manusia yang hidup di dunia ini Allah tentukan kemana arahnya dia untuk dia bisa artinya mengambil kesempatan ya, seperti saya karena alhamdulillah Allah kasih penglihatan mata batin dari umur 13 tahun. Jadi umur 13 tahun itu 13 tahun Allah sudah kasih itu, dan kemudian sebenarnya sempat melenceng
arahnya sempat melenceng arahnya, jadi ke arah kalau zaman dulu itu waktu saya masih belasan tahun, umur 20-an tahun gitu, jadi kan nyebutnya masih dukun. Ya betul. Gitu. Sebelum paranormal kan. Sebelum arahnya paranormal ya. Dan boleh dibilang saya banyak punya materi. Bisa punya mobil, bisa punya yang lain-lain, bisa keuangan. Istilahnya kalau tahun 2000-an aja, 2000-an itu. Saya kalau ngabisin uang, maaf nih ya, bukannya sombong, ini pengalaman gitu. Kalau ngabisin uang 1 juta atau 1,5 juta setiap hari, itu saya nggak kedodoran. Tetapi alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih rahmat dan hidayah. Lalu saya minta untuk berhenti dari situ. Jadi tidak lagi membantu orang, misalnya naik pangkat. Oh enak gitu kan kalau begitu, karena duitnya kencang tuh. Makanya kalau jadi paranormal, terus kemudian membantu orang naik pangkat, terus kemudian usahanya dan lain sebagainya, pasti duitnya kencang, pasti duitnya banyak gitu kan. Tetapi harus kita sadarin, untuk apa uang itu nantinya? Kalau kita berikan kepada keturunan kita, barangkali nanti malah tidak bermanfaat. Akhirnya anak-anak kita jadi bodoh, anak-anak kita jadi anak-anak yang istilahnya tidak berkah rezeki itu. Lalu akhirnya saya putuskan untuk menutup semua link-link yang menuju arah sana, meskipun mereka sampai sekarang masih tetap ada yang mau masuk. Saya bilang cukup, saya sudah istirahat, saya sudah tidak apalagi mau untuk melakukan hal-hal yang demikian. Terus kemudian minta dibersihkan oleh Allah, ya Allah bersihkanlah segala sesuatunya, kotoran-kotoran yang ada di diriku. Nah sampai akhirnya Allah juga tutup habis semua uang yang saya punya. Jadi di bank itu ada 3 bank yang saya punya, akhirnya 0 semuanya. Tetapi di situ malah mendapat kenikmatan dari Allah. Gitu, mendapatkan kenikmatan bahwa sesungguhnya harta yang berlimpah pun belum tentu membawa kebahagiaan, membawa kenikmatan gitu. Akhirnya siapa yang pandai bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insya Allah itulah sebenarnya sebuah kenikmatan. Jadi rasa syukur dan sabar tersenyum, lalu memiliki jiwa sosial yang tinggi, artinya membantu orang tanpa kita harus embel-embel. Jadi kalau sekarang saya misalnya membantu, ada orang datang, ini apa nih rumahnya begini-gini, saya katakan kalau sekedar menghapus goib saat ini di dalam rumah, saya bilang bisa. Tetapi sebenarnya nggak ada jaminan kita pagerin rumah, terus selama itu juga rumah itu akan terbebas dari goib. Makanya saya jelaskan, bisa saat ini goibnya diambil, tapi saya nggak bisa jamin kalau besok goibnya yang lain nggak akan datang gitu. Jadi sebenarnya maaf ya, nggak ada bisa pagerin itu kecuali sesaat. Jadi ibaratnya kalau kita pagerin tempat usahanya orang, rumahnya orang dan lain sebagainya, itu ada masanya. Jadi ibaratnya kita tanam pagar bambu, pagar kayu, nanti pun akan kemakan rayap. Makanya saya lebih cenderung andalah yang membuat pagar itu sendiri dengan zikrullah. Bukankah kita disuruh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya sebaik-baik berserah diri dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan gitu. Jadi barang-barang kita nggak perlulah. Orang bilang Pak Taufik rumahnya Babeh itu kok burung ditaruh di luar, ini ditaruh di luar, ini ditaruh, kok motor ditaruh di luar dari zaman dulu kan. Kok nggak diambil orang? Karena Pak Taufik itu begini. Enggak, saya bilang enggak. Saya tidak menggunakan makhluk goib itu untuk menjaga rumah saya, tidak. Karena semuanya punya kelemahan. Tetapi apabila kita berserah diri kepada Allah, maka Allah tidak memiliki kelemahan. Karena Allah yang maha berkuasa. Nah, karena memang sudah ini barangkali cukup pertanyaan itu, atau mau ada pertanyaan lain lagi? Cukup? Cukup ya Bang Ari ya. Penjelasan dari dan ini juga kawan-kawan dari ini sebenarnya karena pertemanan, jadi bukan kalau misalnya dengan Ratu Pantai Selatan, alhamdulillah pertemuan saya itu dari tahun 2006. Itu 2006 bertemu, terus kemudian berdialog, terus kemudian ngobrol sampai banyak saya bertanya juga
siapa saja yang bisa bertemu dengan beliau sebenarnya itu. Tapi ternyata banyak dalam kehidupan kita itu yang memiliki khodam Ratu Pantai Selatan, tapi sesungguhnya itu adalah bukan, tetapi dayang-dayangnya gitu. Karena ternyata Ratu Pantai Selatan itu menyerahkan kepada dayang-dayangnya untuk diinikan oleh siapa saja, bekerja dengan siapa saja, atau berteman dengan siapa saja, dan cantik-cantik begitu. Jadi tidak mudah seorang ratu akan menemui seseorang, kecuali dengan seorang pejabat negara, misalnya Raja Jogja. Nah, artinya, dan bagaimana dengan presiden? Oh, belum tentu presiden bisa bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Tapi kalau raja itu kan memiliki spiritual dan diolah dari turun temurun, dari nenek moyang mereka diolah turun temurun, ya entah itu raja di Kutai, entah itu raja di mana, yang lain-lainnya gitu kan. Itu kalau raja, insya Allah dia akan datang. Tetapi kalau orang biasa, maaf, hanya dapat bayangan Ratu Pantai Selatannya aja. Itulah sebenarnya begitu gitu. Dan ini informasi dari beliau, bukan saya so tahu atau apa, tapi begitulah. Terus kemudian berdialog bagaimana Ratu Pantai Selatan itu kok ratu istilahnya menerima tumbal dan lain sebagainya. Loh, saya ini punya kekuasaan, saya ini punya kekayaan, dan mereka lah yang datang kepada saya. Artinya saya tidak pernah mengundang manusia untuk datang menyembah saya, memohon ini ke saya gitu. Saya tidak pernah mengundang, tapi mereka lah yang datang. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal pikiran pendek, orang-orang yang punya pikiran sempit, dan orang-orang yang putus asa sebenarnya. Gitu. Akhirnya datang dan menyembah kepada Ratu Pantai Selatan dengan satu syarat. Mau nggak ya? Boleh, silahkan saya penuhi apa keinginan kamu dengan harta benda yang banyak, tapi satu syarat, dengan tumbal. Dan apabila kamu tidak memenuhi tumbal itu, maka engkau atau keluargamu yang akan menjadi tumbal. Oh. Terus kemudian Ratu Pantai Selatan, apakah saya salah begitu? Kan saya sudah menyatakan syarat itu lebih awal, sebelum saya mengatakan iya. Jadi saya bilang, ya nggak salah sih, Nyai. Karena Nyai menyatakan itu sebelum mengiyakan, tapi diberitahukan dulu ini syaratnya. Kalau sampai syarat ini tidak terjadi, maka kamu atau keluargamu yang menjadi tumbalnya. Lalu maaf nih, misalnya contohnya aja Ari menyatakan saya sanggup nih, maka sudah begitu sanggup, oke, baik, perjanjian dimulai, kekayaan mulai dikucurkan. Dan itu caranya mereka lah, cara bagaimana ya, Nyai Blorong dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita teman-teman penonton Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road pada malam hari ini, apabila Anda diberikan kelebihan, syukurilah kelebihan itu. Apabila Anda dikasih pemandangan mata untuk melihat gaib, cobalah untuk bisa berdialog, berinteraksi dengan mereka, lalu kemudian ajaklah mereka kepada akidah yang kita yakini. Akhirnya ketauhidan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah itu bukan hanya milik para ulama, tapi dakwah itu milik semua orang Islam, dan siapapun mendapat kesempatan yang sama mengajak ke dalam kebaikan. Ya, karena mereka sudah menunggu, kita mulain. Sini saja, mungkin saya duduk di mana ya? Saya duduk di sini. Oke, saya duduk aja di bawah. Yang lainnya juga boleh mau berjajar gimana supaya kamera kelihatan. Nah, ada mungkin gini, karena mereka adanya di sana ya, tapi sebagian ke sana, mungkin kita agak miring, atau mungkin kamera dipindah barangkali, atau kitanya yang mundur. Soalnya tidur masih ngantuk juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini atau pagi hari ini kita berkumpul, dan saudaraku seiman
seagama dan yang baru akan hijrah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa menikmati segala sesuatu anugerah yang Allah berikan, namun bersyukurlah, dan kawan-kawan semuanya syukuri, nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terus kemudian beramal solehlah, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan fakir miskin, perhatikan orang-orang tua, dan apabila punya rezeki berikanlah kepada mereka, karena salah satunya seperti surat Al-Maun yang tadi saya bacakan itu untuk mengingatkan semuanya bahwa sesungguhnya kita jangan menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Jangan menjadi orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyandang anak-anak yatim, tidak memberikan makan kepada fakir dan miskin, karena sesungguhnya Allah sangat murka dengan orang-orang yang memiliki keberdayaan namun tidak memberdayakan harta dan bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkumpul dan sudah datang ke tempat ini, dan saya tidak satu persatu, namun ada hadir kawan-kawan. Kalau bisa lihat di samping belakang saya ini ada Ratu Pantai Selatan. Di sini ada Korin Kanjeng Sunan. Di sini ada Korin Rohmah Suci Godok, Sunan Rohmah Suci Godok. Ini banyak korin yang lainnya. Terus kemudian korin ya, bukannya ruh gitu. Jadi karena saya tidak memahami tentang ruh, yang saya ini kan ini adalah korin, dan Ratu Pantai Selatan adalah jin dari makhluk jin yang menguasai Pantai Selatan khususnya di sana, dan beliau juga mendukung aktivitas kami di sini untuk mengislamkan semuanya yang ada di sini. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan dulu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ingat, setan bukan bangsa jin. Bangsa jin belum setan. Tapi kalau Anda mempengaruhi manusia untuk berbuat buruk, maka Anda setan. Tetapi kalau Anda tidak mempengaruhi manusia berbuat buruk, bukan setan. Karena setan dua golongan. Ingat, dalam surat An-Nas, ada di surat An-Nas. Teman-teman bisa pahami, An-Nas berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbinas. Ya kan? Kita berlindung hanya kepada Allah, katakanlah. Untuk apa? Untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas. Itu. Jadi berlindung kepada Allah, Raja seru semuanya sekalian alam. Jadi rajanya manusia, begitu sembahannya manusia, dan kita mohon untuk tidak diganggu dari bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada dari bangsa jin dan manusia. Nah, Ustadz Fauzi sebenarnya lebih hafal nih. Saya kalau ini agak ngeblank dikit, malum bukan ustadz soalnya ya. Karena bukan ustadz jadi agak ngeblank sedikit. Jadi intinya itu. Jadi memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada kita dari bangsa jin dan manusia. Ingat, jadi setan itu dua golongan, bangsa jin dan manusia. Kalau Anda hendak meyakininya, tinggal buka di surat An-Nas. Nah, itulah jadi golongan itu. Jadi jangan seperti seringkali saya bilang, saya dapat omongan itu, bahkan saya pernah bertanya, sebenarnya jin itu apa? Orang menjawab setan. Saya bilang belum. Jin belum setan. Kenapa? Karena jin juga punya akal pikiran yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nurnya, mendapatkan hidayahnya. Jadi yang dibilang setan adalah dari dua golongan, jin dan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Mr. X, saya pengen Mr. X kesini. Mungkin kamera diarahkan ke sini. Karena Mr. X ini dengan nada masih apa? Masuk karena ingin bersyahadat di dekat nada, di dalam nada. Sini Mr. X barangkali sebelah sini ya, biar kelihatan ini ya. Karena saya dengar Mr. X ini sampai luar biasa, karena Mr. X ini melihat, artinya beliau diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti saya, seperti nada. Dan Mr. X ini juga bisa melihat makhluk-makhluk gaib, dan alhamdulillah sudah mulai mendengar. Dulu belum bisa dengar kata-kata dari makhluk gaib, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa mendengar. Karena begitulah kita meningkatkan terus kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjiwa sosial yang tinggi, sabar. Insya Allah Allah akan memberikan pendengaran dari alam gaib, karena tidak semua orang bisa melihat makhluk gaib itu, bisa berdialog dengan makhluk gaib. Silakan barangkali bisa cerita kenapa sampai begitu emosional dari Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu momen ya, kalau buat saya pribadi, momen yang luar biasa. Saya sebenarnya takjub. Segini banyak yang makhluk jin berbondong-bondong di sini hanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan itu rasanya luar biasa, subhanallah. Sulit saya untuk menceritakannya secara langsung. Jujur saya di sini tuh merasa luar biasa dari segala bentuk makhluk, rupanya, dan kalau bisa dibilang dari bentuk kastanya ya. Mereka aja mau gitu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sungguh luar biasa bimbingan dari guru kita ini, Kanjeng Ahmad Taufik. Saya merasa beruntung. Mungkin itu aja Be, dari saya Be. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin karena memang syahadat sudah diselesaikan, ini masih duduk di sini. Mungkin untuk live streamingnya kami sudahi dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, dan kawan-kawan mau bergabung untuk bertanya, untuk sama-sama penelusuran misteri, silahkan, karena memang itu. Dan mohon maaf kalau tayangan-tayangan saya yang kemarin-kemarin itu saya masih menutup diri, bahwa saya seringkali merasa tidak melihat gaib gitu. Tapi karena memang saya ingin gaib itu tampilnya di frame gitu, karena banyak youtuber menampilkan jin-jin itu, kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain sebagainya itu di frame ya. Sementara saya sendiri orang yang mengalami dan bisa berinteraksi dengan mereka,
itu nggak bisa gitu. Jadi kalau saya sendiri maaf sekali punya kemampuan untuk berdialog, berinteraksi dengan mereka, itu tidak mampu memberikan tayangan sampai masuk frame, sampai masuk ke dalam video YouTube ya. Kecuali kilasan-kilasan lah, wallahu alam itu bisa mungkin terjadi, tapi di celana dan kita tidak ingin membodohi penonton, masyarakat. Justru kita memberikan edukasi bahwa sesungguhnya channel kami adalah memberikan kejelasan, untuk memberikan kejelasan bahwa goib itu susah sekali ditangkap oleh kamera. Dan dari saya dan Misteri on the Road pamit undur diri. Silakan Misteri on the Road untuk berkumpul dulu di sini semuanya. Mungkin ada pesan dari Misteri on the Road atau Misteri on the Road tapping ya? Mau closing barang atau nanti? Monggo, Kang Ari di sini sama Teteh. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pagi ya, sudah menjelang pagi kita kumpul di sini untuk kita sama-sama satu teman-teman sebagian menyaksikan, penonton juga mungkin insya Allah bisa menyaksikan. Dan silakan Misteri on the Road untuk menutup acara. Baik, buat teman-teman semua Misteri on the Road dan Ekspedisi Lorong Waktu, kita sudah menyaksikan dan melihat, mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan untuk bisa melihat ya sixth sense apapun itu, dan yang jelas mau percaya atau tidak percaya kalian bisa lihat tayangannya nanti ya. Kita semua pamit undur diri. Misteri on the Road dan Ekspedisi Lorong Waktu, saya Ari, Babe, Mr. X, Dei, dan adik kita Nada, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.